Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Wa qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kaum muslimin dan muslimat sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala bukakan mata kita, panjangkan usia kita, beri kesehatan kita, dan tanamkan di dalam hati kita keimanan hingga sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan sholat maghrib. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan dengan ibadah sholat isya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terlimpahkan pula kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah pada kali ini kita akan membahas tentang esensi dari sholat, hakikat dari sholat, yang mana ibadah sholat ini adalah ibadah yang khusus, yang menjadikan orang-orang yang mengerjakannya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dan sholat ini ketika dikerjakan dengan secara zohirnya maupun juga batinnya, maka sholat ini akan memberikan efek kepada diri orang tersebut, yaitu efek dari kesehatan. Sebagaimana prinsip di dalam Islam, dan juga ada pepatah yang sering kita dengar, mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, jiwa yang sehat pula. Ibadah sholat ini adalah ibadah zohir dan ibadah batin, yang mana zohirnya kita mengerjakan sholat dengan rukun-rukunnya, dengan gerakan-gerakannya, takbir, berdiri, ruku, sujud, dan secara batinnya kita itu juga, hati kita ini khusyuk semata-mata. Sholat ini hanya lillahi ta'ala. Makanya para ulama mengatakan al khusyu'u ay hudurul qalbi ma'asukutil a'dha. Khusyuk itu simpelnya adalah hudurul qalbi, menghadirkan hati kita untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asukutil a'dha, juga diamnya anggota badan, sehingga dituntut orang yang sholat hatinya khusyuk,
hatinya dihadirkan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, dimaknai betul setiap lafadznya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, sembelihanku, bahkan hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Dimaknai betul dengan menghadirkan hati kita itu. Ma'asukutil a'dha, dan juga tidak banyak melakukan pergerakan-pergerakan yang bukan dari gerakan sholat. Kepalanya digerak-gerakkan, badannya garuk sana sini, kecuali hanya sebatas yang diperlukan, sehingga menjadikan sholat kita itu tadi betul-betul berkualitas. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita mengerjakan sholat ini karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung sekali, sungguh sukses sekali. Siapa? Orang-orang beriman. Orang-orang beriman seperti apa yang aflah, yang beruntung, yang sukses? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat selanjutnya, yaitu adalah alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Orang-orang yang beruntung itu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yang orang-orang di dalam mengerjakan sholatnya itu khasyi'un, khusyuk, hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita lihat potret kehidupan para sahabat, potret kehidupan para nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu sampai kakinya itu pecah-pecah, retak-retak, karena saking lamanya Rasulullah itu berdiri, merasa nikmat mengerjakan sholat, sampai-sampai fisiknya ketika itu mengalah fisiknya yang tidak mampu, sementara jiwanya ketika itu merasakan manisnya sholat. Nah, ciri orang yang beruntung dan ciri orang yang sukses itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, yaitu adalah allazina hum fi sholatihim khasyi'un, orang yang ketika mengerjakan sholatnya itu khusyuk. Maka inilah yang menjadikan kita setiap mengerjakan sholat itu kita berusaha terus untuk menjadikan sholat kita khusyuk, dengan berwudu sesuai dengan sunnah-sunnahnya, tempatnya bersih dari najis, pakaiannya juga bersih secara zohirnya. Secara batinnya, hati kita pun juga harus kita bersihkan dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, ingin dipuji manusia, ingin dilihat orang, sehingga kita bisa melaksanakan sholat itu tadi secara khusyuk. Nah, kaum muslimin dan muslimat sidang sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka esensi sholat yang pertama yaitu adalah di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis sholah, dirikanlah sholat. Supaya apa ya Allah kami mendirikan sholat ini? Supaya apa ya Allah kami mengerjakan sholat ini? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar.
Karena sholat itu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk, maka sholat ini tadi dapat tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegah kejelekan, keburukan dan kemungkaran. Kenapa sholat kok bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar? Karena orang-orang yang mengerjakan sholat dengan khusyuk sadar, tahu bahwa ini berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan hati seakan-akan menghadap kepada Allah, seakan-akan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan Allah melihat kita ketika kita sholat. Makanya sholat ini adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang sadar bahwa sholat ini adalah ketemu dengan Allah tentu malu untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar setelah melaksanakan sholat. Tadi habis ketemu Allah, tadi habis berkomunikasi dengan Allah, berhubungan dengan Allah, masa iya saya setelah sholat, setelah beramal, melakukan perbuatan keji, mungkar, maksiat dan dosa kepada Allah. Selanjutnya, ketika kita menanti sholat selanjutnya, tentu orang yang sadar akan dirinya bahwa dia adalah hambanya Allah, malu nanti ini. Ketika sholat nanti ketemu lagi dengan Allah, sementara saya mengerjakan maksiat, sementara saya mengerjakan dosa. Malu ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sholat ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melanggar aturan-aturan Allah. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika ada orang yang mengerjakan sholat tapi masih berbuat maksiat, masih berbuat dosa, masih berbuat perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya belum lagi berkualitas, belum lagi khusyuk, sehingga menjadikan dia itu terhalangi untuk berbuat dosa. Karena nggak mungkin Rasulullah, nggak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berbohong. Allah sendiri yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita, itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kita lihat masyarakat kita, anak-anak kita, kalau di lingkungan itu adalah orang yang menjaga sholatnya, maka otomatis masyarakatnya aman, tentram, lingkungannya nyaman. Karena apa? Seluruhnya penjaga sholat. Tapi kalau orang ini tadi tidak mengerjakan sholat, sholat ditinggalkan, sholat dilalaikan, maka masyarakat itu pasti tidak nyaman, pasti rasanya tidak tenang, pasti ada perbuatan mungkar, haram yang dilanggar. Karena apa? Karena mereka bukan orang yang mengerjakan sholat. Sampai-sampai Umar bin Khattab, Khalifah Amirul Mukminin, menjadikan tolak ukur sholat ini sebagai patokan terbesar bagi para gubernur-gubernurnya. Man doya'aha fahuwa lima siwaha. Barang siapa yang meremehkan sholat, kata Umar, maka untuk urusan selain sholat pasti, tidak bisa tidak, pasti dia akan lebih remehkan lagi. Maka tidak ada dispensasi, hitam putih saja. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat utusannya, gubernurnya bukan orang yang menjaga sholat, copot, langsung ganti. Karena bagaimana dia bisa memimpin masyarakat, memimpin rakyat, sementara dia sendiri hubungannya kepada Allah tidak dia jaga. Dengan penciptanya saja dia tidak jaga, dengan penciptanya saja dia berani tidak taati, apalagi hanya dengan sekedar urusan manusia. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, esensi salat yang kedua terdapat di dalam surat Thaha ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aqimis sholat, kerjakanlah sholat. Untuk apa ya Allah kami kerjakan sholat?
li zikri, untuk mengingatku. Supaya kita dalam satu hari 24 jam aktivitas itu tadi, ada sholat 5 waktu, supaya kita ingat bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Kadang orang kalau sudah urusan kerja, urusan bisnis, urusan uang, lupa itu kepada Allah, lupa menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal jiwa orang yang merdeka adalah orang yang menghambakan diri kepada Allah. Di dalam Majmu' Fatawa, Syekh Utsaimin mengatakan, al-ubudiyatu lillah hiya haqiqatul hurriyah. Hakikat kemerdekaan jiwa seorang hamba itu adalah al-ubudiyatu lillah, menjadi hamba Allah yang totalitas. Faman lam yata'abbad lahu, barang siapa yang belum lagi menjadi hambanya Allah, belum lagi taat kepada Allah, belum lagi beribadah kepada Allah, fakana abidan li ghairihi, maka dia otomatis akan menjadi hamba selain Allah. Dan perlu kita ketahui Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, statusnya kalau selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk. Berarti orang yang tidak menjadi hambanya Allah menjadi hambanya makhluk ciptaan Allah. Kita ini sama-sama ciptaan Allah, makhluk kok malah nyembah. Maka jiwa yang merdeka itu adalah menjadi hamba Allah yang totalitas. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke surat Toha tadi ayat yang ke-14, wa aqimis sholah li zikri, kerjakanlah sholat untuk mengingatku. Maka mahfum kholafahnya, bahwa orang yang tidak mengerjakan sholat berarti tidak ingat kepada Allah. Maka kalau satu hari tidak mengerjakan sholat, satu hari lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bahaya. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-67, nasullah fanasiyahum, kelak di hari akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala akan lupa kepada hambanya sebagaimana hambanya ketika itu lupa kepada dia ketika di dunia. Karena esensi solat tadi adalah lizikri, untuk mengingat Allah, maka otomatis orang yang tidak solat tidak ingat kepada Allah. Kalau ingat tentu dia kerjakan solat, karena solat ini bukan perintah dari atasannya, bukan perintah dari manusia, bukan perintah dari bosnya, tapi perintah dari sang penciptanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang sempat lupa, ini sungguh bahaya. Nah, kaum muslimin dan muslimat sidang sholat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saking setan itu tidak suka kita mengerjakan sholat, maka dia sering mengganggu kita. Sampai-sampai ada sebuah kisah, yakni seorang ulama, Imam Abu Hanifah, atau yang masyhur kita dengar dengan Imam Hanafi, salah seorang imam mazhab terbesar selain dari Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Imam Hanafi yaitu Abu Hanifah. Abu Hanifah ini karena seorang ulama fikih yang sudah sampai taraf berfatwa, berijtihad, maka orang banyak bertanya urusan permasalahan agama kepada Imam Abu Hanifah, tentang sholat, tentang urusan-urusan agama. Nah, suatu ketika ada orang datang ke ulama ini, ke Imam Abu Hanifah ini, bertanya tentang urusan yang lain, di luar. Maka ketika itu, wahai Imam Abu Hanifah, saya sesungguhnya ada masalah ya. Bisa nggak kamu bantu saya menyelesaikan masalah? Maka ketika itu Imam Abu Hanifah berkata kepadanya, apa masalahmu tuan? Saya ini pernah nyimpan uang, pernah menyembunyikan uang, kemudian saya lupa
naruh uang itu di mana? Saya lupa tempat persembunyiannya itu di mana? Bisa nggak kamu bantu saya? Nah ini ya. Jadi kalau udah jadi ustadz, jadi kiai itu pokoknya urusan apa saja ditanya. Harus bisa jawab. Maka ketika itu Imam Abu Hanifah mengatakan, sesungguhnya ini bukan permasalahan fikih. Nanya uangnya lupa di mana. Tapi nggak apa-apa. Karena kamu udah datang dengan niat baik ke sini, saya akan coba bantu kamu. Apa kata Imam Abu Hanifah kepada orang tersebut? Gini, malam nanti setelah kamu sholat isya tidur, kamu coba bangun deh. Kamu bangun, terus kamu kerjakan qiyamul lail, sholat malam. Sampai nanti kamu itu menemukan tempat uangmu itu tadi, kerjakan terus sampai fajar. Maka setelah mendapat wasiat dari Imam Abu Hanifah ini, pulanglah laki-laki tersebut ke rumah. Ketika pulang, selesai sholat isya, tidur, kemudian bangun di malam hari, ngerjakan sholat. Setelah beberapa rakaat, nggak sampai subuh, nggak sampai fajar, pas takbir, ingat dia tempat sembunyi uangnya, padahal udah lama. Di mana ini uang saya ini? Hilang. Sembunyinya di mana? Letaknya di mana? Pas sholat ketika itu ingat, sehingga dia buru-buru mengerjakan sholatnya, kemudian cepat-cepat mengambil uangnya kembali. Supaya apa? Takut lupa lagi. Nah, senang bahagia ketika itu dia. Pagi harinya dia cepat-cepat samperin Imam Abu Hanifah. Wahai Imam, wahai Syekh Al-Mukarram yang mulia, terima kasih dijabat tangannya, terima kasih. Kenapa? Alhamdulillah saya sudah menemukan uang saya. Padahal tak ingat-ingat, tak cari-cari, tak puter-puter lagi otak ini, ngingat-ngingat, gak ingat-ingat. Tapi malam tadi ketika saya melaksanakan sholat di beberapa rakaat, kemudian saya ingat. Kok kamu tahu sih? Kemudian ketika itu orang ini bertanya ke Imam Abu Hanifah, wahai Syekh, wahai Imam, kok kamu tahu sih kalau saya itu mengerjakan sholat bakal ingat kembali nih tentang ingatan uang yang hilang. Maka ketika itu Imam Abu Hanifah mengatakan, ya jelaslah, karena setan itu tidak akan membiarkan kamu itu sholat dengan khusyuk. Setan akan berusaha mencoba mengganggu kamu. Maka diingatkan kembali tentang uangmu tadi, sehingga ketika itu sholatnya tidak khusyuk. Karena cepat, di situ ternyata, sehingga buru-buru ketika itu. Maka tertawalah kemudian orang tersebut. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti wa aqimis sholali zikri, mengerjakan salat adalah untuk mengingat Allah. Ini penting. Karena apa? Karena kalau kita jauh dari Allah, didekati sama setan. Dan orang yang mengerjakan salat ini bukan tidak ada tantangannya, juga ada tantangannya. Dijadikan oleh setan mengingat pekerjaannya, mengingat hal-hal kegiatan satu hari yang telah dia kerjakan, mengingat tadi ketemu sama siapa saja, sehingga sholatnya ketika itu tidak khusyuk. Mungkin kalau mau jujur, kita bisa jawab pribadi masing-masing, berapa sih sholat kita yang khusyuk selama ini kita kerjakan? Ada berapa? Bisa nggak dihitung? Atau bahkan mungkin nggak ada. Karena setiap sholat teringat terus. Bahkan kita, apa bacaan imam itu kadang kita nggak tahu suratnya apa. Saking kita tidak khusyuk, ya fokus kepada yang lain. Apa tadi ya surat imam tadi? Ketika ditanya, tadi surat imam tadi bacanya rakaat pertama apa? Apa ya? Lupa. Karena tidak fokus, tidak khusyuk. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kemudian
ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengerjakan salat, orang-orang yang menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menjawab di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-9, ayat ke-10 dan ayat ke-11. Wallazina hum 'ala sholawatihim yuhafizun. Adapun orang-orang yang mereka mengerjakan salat, menjaga salatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, menjaga rukun-rukunnya, menjaga sunnah-sunnahnya, menjaga kewajiban-kewajibannya, ulaika humul warisun. Mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kelak akan mewarisi. Apa yang mereka warisi, ya Allah? Kabarkan kepada kami supaya kami juga ikut. Apa yang akan mereka warisi orang-orang yang mengerjakan salat, menjaga salatnya itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yusarisuna firdausahum fiha khalidun. Orang-orang yang menjaga salatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia, mereka nanti di akhirat akan mewarisi al-firdausa, surganya Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Ternyata ganjaran orang yang mengerjakan salat, menjaga salat tidak tanggung-tanggung, yaitu adalah surga, dan surganya juga tidak tanggung-tanggung, surga al-a'la yang paling tinggi. Sehingga kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan ayat ini, kalau kita kaji, sebesar apa gaji kita sampai kita mau meninggalkan salat? Sebesar apa penghasilan kita sampai kita meninggalkan salat? Sebanyak apa harta kita sampai kita tidak mengerjakan salat? Padahal ganjarannya al-firdaus, jannah, surga. Berapa penghasilan kita? Berapa gaji kita? Kok kita tinggalkan salat? Kok kita tidak kerjakan salat? Kok kita lupakan salat? Banyak pada hari ini orang yang mengaku beriman, orang yang KTP-nya Islam, ketika mendengar seruan azan hayya 'ala sholat, masih santai-santai saja, masih menunda-nunda saja, tidak bersegera. Bahkan mereka tidak mengerjakan sama sekali sholat. Sedih kita. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'dadtu. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, aku siapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, li ibadi sholihin, kepada hamba-hambaku yang soleh. Apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan? Ma la ainun ra'at, tidak pernah terdengar, tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak pernah sedikit pun terlintas di dalam hati manusia. Apa? Al jannah, kenikmatan surga. Gak pernah kita lihat keindahan alam semesta ini di atas muka bumi ini. Kemana kita pernah pariwisata? Kemana kita pernah berkunjung, liburan, melihat tempat-tempat indah? Tidaklah jauh lagi, masih lebih jauh indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita pernah mendengar, oh di sana tempatnya bagus, di sana tempatnya indah. Tidaklah tempat itu lebih indah lagi dibandingkan surga. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan li'ibadati sholihin, kepada hamba-hambanya yang soleh. Masa sih
surga yang begitu mahal ini dibagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada orang yang mengerjakan salat tadi, kok kita nggak ambil ini keuntungan yang besar? Kok kita ini nggak berlomba-lomba ini kepada menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Iza sa'altumullah," kalau kamu itu berdoa kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, "Fas'aluhu al-firdausa." Jangan tinggalkan, jangan lupakan minta surga, surganya Jannatul Firdaus, surga yang paling tinggi. Jadi nggak boleh putus harap, saya ini siapalah, saya ini apalah, saya ini bukan ustadz, saya ini bukan lulusan pondok pesantren. Nggak boleh seperti itu. Bahkan di dalam berdoa, minta yang paling mahal, minta yang paling tinggi, yang paling istimewa. Kata Rasulullah, mintalah fas'aluhum al-firdaus, minta surga firdaus itu tadi. Kenapa? Fa innahu wasatul jannah wa a'la, karena tempat itu adalah tempat yang paling tinggi. Wa fauqahu arsyur rahman, yang di atasnya terdapat arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan darinya ketika itu terpancarlah sungai-sungai surga. Indah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata memberikan jannah yang tertinggi ini kepada orang yang menjaga sholat, kepada orang yang mengerjakan sholat. Maka para ulama mengatakan, penyesalan seorang hamba, penyesalan terbesar seorang hamba kelak di akhirat adalah ketika dia tahu luasnya surga itu seluas langit dan bumi. Kenapa surga itu seluas langit dan bumi? Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang mengatakan dalam surat Ali Imran ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard." Bersegeralah, berlomba-lombalah kepada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jannah, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, orang yang paling menyesal kelak di hari kiamat, penyesalan terbesar ketika itu, tahu bahwa luas surga itu seluas langit dan bumi, tapi tidak ada 1 meter pun tanah di surga itu untuk dirinya. Tahu wanginya surga itu bisa tercium dari sekian jarak ratusan meter, tapi nggak bisa menghirup baunya surga. Ini orang yang paling menyesal kelak di hari kiamat. Maka dari itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah tahu bahwa dari esensi sholat itu, ganjaran dari sholat itu, apakah sekarang kita masih mau meninggalkan sholat? Apakah sekarang kita masih mau menunda-nunda sholat? Apakah sekarang kita masih mau bolong-bolong sholatnya? Apakah kita masih mau tidak khusyuk sholatnya? Maka dari itu, moto hidup kita ini harusnya adalah jangan pernah tinggalkan sholat. Karena sholat ini adalah imaduddin, tiangnya agama. Kalau tiangnya tidak ada, tiangnya rusak, tiangnya runtuh, tiangnya rapuh, maka agama seseorang itu juga rapuh. As-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiangnya agama. Makanya Rasulullah ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, itu nggak bangun rumah dulu, nggak bangun tempat bermain dulu, nggak bangun tempat-tempat yang lain, tapi bangun masjid dulu.
Supaya apa? Pokoknya kalau masjid udah terbangun, orang udah sholat, maka untuk urusan-urusan yang lain pasti akan dimudahkan oleh Allah, pasti akan ditolong oleh Allah. Makanya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada pembangunan masjid, maka berusahalah ketika itu walaupun sedikit harta kita masukkan, kita sumbangkan. Karena tempat terbaik di atas muka bumi ini adalah tempat yang digunakan untuk sujud, masjid. Supaya kita dapat andil di situ. Walaupun nanti kita sudah tidak ada lagi, walaupun nanti kita sudah dikubur, sudah di dalam tanah, tapi ternyata harta-harta kita, uang-uang kita, infak sedekah kita pernah untuk membangun masjid itu, sehingga masjid itu selama digunakan oleh orang-orang mukmin untuk melaksanakan sholat, kajian, keilmuan, maka ketika itu mengalir terus ke dalam kuburan orang tersebut. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir, apa balasan bagi orang yang meninggalkan sholat? Maka kalau tadi kita berbicara pahala, maka tentu berbicara tentang orang yang meninggalkan sholat ini juga penting supaya diri kita tidak meremehkan sholat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mudaththir ayat yang ke-42 dan 43. Ketika orang-orang ketika itu masuk ke dalam neraka, jatuh ke dalam neraka, diseret ke dalam neraka, maka ketika itu para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, masalakakum fis-saqar. Apa yang menyebabkan kalian adkhaltum, masuk nih kalian ke dalam neraka sakor, neraka yang khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalu, maka mereka ketika itu seluruhnya menjawab, lam naku minal musallin. Dulu ketika di dunia saya termasuk orang-orang yang tidak menjaga sholat. Ternyata ada neraka yang khusus bagi orang-orang yang tidak mengerjakan sholat. Maka dari itu jadikanlah di dalam setiap doa-doa kita, lantunan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini adalah orang yang menjaga sholat, supaya anak kita adalah orang yang menjaga sholat, supaya keturunan-keturunan kita orang yang menjaga sholat, supaya masyarakat kita adalah orang yang menjaga sholat, tetangga kita, seluruh kaum muslimin adalah orang-orang yang menjaga sholat. Karena ibadah sholat ini adalah ibadah khusus yang tidak hanya zohirnya saja, tetapi juga melibatkan batin. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berusaha terus kita untuk menjadikan sholat kita ini khusyuk. Hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat menggugah hati kita seluruhnya, dapat membuka pikiran kita, wawasan kita, menjadikan kita orang yang menjaga sholat. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.